Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Risiko yang beranggotakan saya, Ahmad Ibrahim Miftahul Haq, dengan NIM 41903019, dan dengan teman-teman saya ada Asya Muhammad Mumtaz dengan NIM 41903006. Selanjutnya ada Ahmad Sakib Ramadan dengan NIM 41903040, dan yang terakhir ada Fatmita Nabila dengan NIM 41903037. Ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami dengan judul Mengubah Krisis Menjadi Peluang dan Membangun Program IRM di General Motors. Ini mengacu pada bab 34 dengan buku Fraser et al. Implementing Case Studies and Best Practice Willy pada tahun 2015. Untuk selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh teman-teman saya, kepadanya dipersilahkan. Oke, yang pertama ada informasi tentang sejarah organisasi atau perusahaan serta berbagai aktivitas bisnisnya. Program Manajemen Risiko Perusahaan (ERM) di General Motors didirikan pada akhir 2010 atas arahan CEO yang baru diangkat, Daniel F. Ackerson, yang berusaha memanfaatkan program tersebut sebagai sarana lain untuk mencapai keunggulan kompetitif di Mitsubishi. Setelah mengalami kebangkrutan pada tahun 2009, sebagai anggota Dewan baru, Ackerson merasa bahwa program manajemen risiko yang lebih kuat akan memandu organisasi seputar pemicu risiko mematikan. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan memastikan bahwa itu siap, gesit, dan cepat untuk merespon di dunia yang selalu berubah. Mungkin yang paling penting, Ackerson menginginkan program ERM yang tidak hanya fokus pada risiko tetapi juga peluang. Pendorong mengapa organisasi atau perusahaan tersebut mau mengadopsi dan menerapkan manajemen risiko. Jadi Daniel F. Ackerson, selaku ketua dan Chief Executive Office, pernah berkata, "Saya pikir manajemen risiko adalah elemen dari semua tim dan dewan manajemen eksekutif yang baik. Ini akan memastikan kelangsungan hidup dalam penurunan dan periode berisiko tinggi. Saya kira jika itu dilakukan tidak hanya di industri otomotif, tetapi secara global dan khususnya dalam skala nasional. Ekonomi akan lebih baik karena bersifat aditif jika setiap orang melakukan tugas mereka dalam menilai dan memahami risiko. Hasil akhirnya akan jauh lebih positif bagi perekonomian nasional dan masyarakat kita, dan kepemimpinan perusahaan wajib memahami tanggung jawab itu." Oke, selanjutnya apa saja bentuk penerapan manajemen risiko yang sudah dilakukan? Yang pertama, kami memberikan tanggung jawab untuk menilai kemungkinan dan peringkat dampak yang terkait dengan risiko kepada eksekutif senior yang diberi tanggung jawab utama untuk mengawasi risiko, karena mereka diposisikan secara unik untuk memberikan penilaian yang paling akurat. Yang kedua, kami beralih dari menggunakan daftar risiko teratas peringkat sama sekali. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menentukan apakah suatu risiko harus menjadi nomor 3 atau nomor 5. Misalnya, ketika pilihan itu sama sekali tidak mempengaruhi bagaimana tim atau manajemen ERM akan menangani risiko tersebut. Kami beralih ke pendekatan 3 tingkat yang secara lebih luas memisahkan risiko berdasarkan kepentingan relatifnya. Yang ketiga, kami berfokus pada penggunaan 3 ukuran: tingkat risiko bawaan saat ini dan risiko residual, sebagai indikator di mana organisasi saat ini melihat efek dari aktivitas mitigasinya dan di mana tingkat risiko diharapkan setelah penyelesaian rencana mitigasi. Ya, selanjutnya yaitu apa manfaat atau dampak bagi organisasi perusahaan tersebut yang tangible dan bisa langsung dirasakan setelah penerapan manajemen risiko, yaitu kemampuan untuk menjangkau seluruh organisasi dan memberikan dukungan luar biasa kepada eksekutif puncak yang mereka wakili. Sejauh kami memiliki kekhawatiran tentang kemampuan peserta untuk bersikap objektif dan transparan, kami dapat menghindari sebagian besar masalah ini dengan mencari dan memilih anggota tim petugas risiko yang tepat. Tim sangat terlibat, dan kami mulai melihat bukti budaya ini menyebar melalui berbagai bidang akuntabilitas mereka.
Kami sekarang berada pada titik di mana layanan kami seringkali berdasarkan tarik daripada dorongan yang sangat bermanfaat untuk dicapai. Baik, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penerapan manajemen risiko di perusahaan tersebut. Yang pertama, menerapkan dan meningkatkan kemampuan GM untuk mengidentifikasi, memanfaatkan, mengurangi, dan mengkomunikasikan risiko. Yang kedua, mencari beberapa pandangan dari eksternal tentang risiko yang mungkin dihadapi industri dan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, melakukan pendekatan dengan menjauhkan pandangan yang berfokus pada apa yang salah dan mendekatkan pandangan yang berfokus pada apa yang bisa berjalan dengan benar. Selanjutnya itu ada poin F, yaitu pelajaran apa yang dapat diambil oleh organisasi atau perusahaan lain yang juga ingin menerapkan manajemen risiko. Poinnya yaitu yang pertama, pelajaran yang dapat dipetik mengidentifikasi risiko. Proses manajemen risiko di General Motor ini yang yaitu ada identifikasi risiko utama. Outputnya itu risiko yang dapat berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan strategi bisnis. Yang kedua itu nilai dan prioritas. Outputnya risiko perusahaan teratas atau faktor kunci, dampak potensial, kemungkinan, dan kecepatan. Selanjutnya itu ada menugaskan petugas risiko, yang mana itu tanggung jawabnya untuk mengelola risiko tersebar di seluruh bisnis dan sedekat mungkin dengan sumber risiko. Yang keempat itu ada mengembangkan manajemen risiko. Petugas risiko itu mengembangkan secara aksi dan mengidentifikasi risiko utama indikator untuk dipantau. Selanjutnya itu ada dashboard risiko. Ditetapkan dengan menggunakan indikator risiko penilaian pemilik risiko dan rencana bisnis. Dan yang terakhir itu tahapnya memantau, validasi, dan laporkan. Pemantauan itu berkelanjutan terhadap lingkungan, status tempat tindakan, dan validasi tindakan atau kontrol. Nah, pelajaran selanjutnya itu yang bisa didapat yaitu mengembangkan daftar risiko teratas dan pelaporan ke manajemen senior. Perusahaan General Motor ini membuat beberapa perubahan gitu untuk meningkatkan program mereka. Yang pertama itu mereka memberikan tanggung jawab untuk menilai kemungkinan dan peringkat dampak yang terkait dengan risiko eksekutif senior kepada eksekutif senior, yang mana itu diberi tanggung jawab utama untuk mengawasi risiko karena mereka itu diposisikan secara unik untuk memberikan penilaian yang paling akurat. Nah, perubahan yang kedua, mereka itu beralih dengan menggunakan pendekatan ketiga tingkat, yang mana secara lebih luas itu memisahkan risiko berdasarkan kepentingan relatifnya. Apa saja pendekatan 3 tingkat itu? Yang tingkat pertama yaitu risiko teratas, diikuti dan disajikan dengan cermat kepada dewan atau komite. Tingkat yang kedua itu ada lengkapi template risiko dan mengirim ke komite setidaknya setiap tahun. Nah, tingkat yang ketiga itu daftar tontonan. Template lengkap dipantau oleh risk office dan senior pemilik eksekutif. Nah, perubahan yang ketiga itu mereka berfokus pada penggunaan 3 ukuran. Apa saja 3 ukuran itu? Yaitu tingkat risiko bawaan saat ini dan risiko residual. Yang mana ini sebagai indikator di mana organisasi saat ini tuh melihat efek dari aktivitas mitigasinya dan di mana tingkat risiko diharapkan setelah penyelesaian rencana mitigasi. Meskipun hanya sedikit modifikasi pada template risiko pada yang sebelumnya, tapi penilaian tingkat risiko yang saat ini diterapkan itu diharapkan di masa depan dapat dengan cepat gitu menjadi titik fokus bagi manajemen senior dan komite dewan saat disajikan. Selanjutnya pelajaran yang dapat diambil yaitu memahami budaya perusahaan. Implementasi ERM di General Motor itu telah menikmati kesuksesan besar gitu karena beberapa alasan, yaitu adanya dukungan yang sangat baik dari CEO dan manajer senior, dan juga mereka memiliki tim ERM yang kuat, berpengetahuan dan sangat terlibat secara organisasi
petugas risiko yang menyentuh setiap bagian bisnis. Dan mereka juga telah berhasil mengumpulkan keterlibatan proaktif melalui pemahaman dan pemanfaatan budaya perusahaan dengan benar. Nah, mereka untuk meminimalisir ketidaksesuaian dengan budaya perusahaan, maka mereka membuat beberapa ciri khusus saat memilih petugas risiko, yaitu yang pertama, eksekutif dan pemimpin yang berpotensi tinggi. Yang kedua, itu pengalaman bisnis yang kuat dan ketajaman keuangan yang baik gitu, termasuk keahlian teknis yang kuat di wilayah atau fungsi tanggung jawab. Ketiga, itu keterampilan komunikasi yang unggul, tidak takut untuk berbicara dan mendiskusikan masalah secara terbuka. Dan juga terakhir, pemikir gambaran besar atau punya imajinasi gitu, dan juga kemampuan untuk menjangkau seluruh organisasi dan memberikan dukungan luar biasa kepada eksekutif puncak yang mereka wakili. Yang terakhir, pelajaran yang dapat diambil yaitu mitigasi risiko strategis dan pendukung keputusan. Melalui proses identifikasi risiko, staf IRM dihadapkan pada sejumlah jajaran fungsi dan masalah global, bersama dengan penilaian internal atas kekuatan dan kelemahan perusahaan, dengan cara yang biasanya terbatas pada manajemen senior. Identifikasi risiko juga memerlukan keterlibatan gitu dengan para pemimpin dan pakar pemikiran internal dan eksternal untuk memikirkan risiko yang muncul dan titik-titik buta untuk menciptakan basis informasi yang serupa dengan mitra di perusahaan konsultan strategi. Penugasan untuk fokus pada risiko dan peluang dengan perspektif perusahaan dan tanpa tanggung jawab operasional, memberikan kerangka berpikir dan kebebasan untuk berpikir strategis yang sering membantu para pengambil keputusan. Di General Motor juga perspektif unik dalam IRM dibuat lebih berharga dengan seperangkat alat yang membantu pengambilan keputusan, lebih memahami dan mengevaluasi masalah yang melibatkan risiko dan peluang eksternal, dan dengan demikian meningkatkan keputusan mereka. Nah, setiap daftar risiko teratas akan memiliki risiko internal, biasanya melibatkan pelaksanaan atau kepatuhan, dan risiko eksternal baik dari guncangan peristiwa yang dapat diprediksi, perubahan evolusioner, atau tindakan dari pelaku luar seperti pesaing, mitra saat ini, atau calon mitra, dealer, pemasok, pemerintah, atau serikat pekerja. Nah, risiko eksekusi internal biasanya dikelola dengan fokus khusus dari unit operasi, sedangkan risiko kepatuhan biasanya ditangani oleh pendidikan dan kontrol yang dipantau oleh spesialis staf seperti keamanan, teknologi informasi, sumber daya manusia, hukum, pajak, dan audit. Jadi masing-masing itu ada yang ditugaskan atau ada yang memegang tugasnya. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.